Nih cara berbakti pada orang tua. Kau gendong ibumu, bapakmu, ayahmu yang melahirkanmu, ibumu dari Tanjung sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Kau bawa ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau bawa ke Bir Ali, labbaik Allahumma umrah. Kau bawa ke Masjidil Haram, tawaf, sa'i dan tahallul. Kau bawa ke Padang Arafah, Muzdalifah dan Mina, melontar jumrah ula, wusta dan aqabah. Belum dapat menebus satu teriakannya saat melahirkan. Ini anak-anak ini mesti dibawa. Hai para laki-laki, kamu mesti ikut masuk ke ruang bersalin untuk melihat istrimu melahirkan. Walaupun setelah itu kau tobat nggak mau lagi, ketakutan. Orang yang ikut melahirkan anaknya menyaksikan, dia akan amat sayang kepada ibunya. Kenapa? Dia akan tahu begitulah 40 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu ibuku melahirkan aku, meregang nyawa taruhannya, robek dagingnya. Orang sekarang ini menganggap ibunya itu melahirkan dia macam bersin aja, lahir. Penting anak-anak kita tahu tentang ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah, begini cara berbakti kepada orang tua. Muliakan orang tuamu, buat dia seperti raja-raja, maka rezekimu akan dibuat Allah seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Tapi kita lihat nyata bagaimana anak dari Ibu Hajah Nur Fauziah Haji Supyani bercita-cita Ustadz Abdul Somad datang kemari. Ustadz Abdul Somad bukan tinggal di Jakarta yang pesawatnya sekali sampai ke Tabalong, langsung datang ke Banjarmasin, langsung ke Tanjung. Ustadz Abdul Somad tinggal nun di kampung di Provinsi Riau, Pulau Sumatera, yang datangnya ke Kalimantan Selatan hanya setahun sekali, dan jadwalnya tak bisa diprediksi, tidak bisa dipesan, tidak bisa dikatakan datang tanggal sekian. Kenapa bisa terwujud hari ini? Tetapkan targetmu, alam akan membantu. Itu kata orang ateis yang tidak bertuhan. Orang kalau tidak bertuhan, begitu cara berpikirnya. Tetapkan targetmu, alam akan membantu. Tapi orang yang bertuhan, luruskan niatmu, Allah akan menolongmu. Maka beliau luruskan niat, angin puting beliung tak berhembus, pucuk dicinta ulam pun tiba. Tiba-tiba datanglah Ustadz Sufyan Sauri mengatakan, Ustadz Somad mau datang. Wow, amazing. Akhirnya kita bertemu. Beliau mencerita itu penuh dengan haru. Saya lebih haru lagi, karena saya juga berharap supaya bisa menyampaikan cita-cita membangun masjid atas nama ibu saya. Ini adalah sunnah hasanah yang baik. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, orang lain pun akan dapat melimpah pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Anak-anak dari Ibu Hajah Nur Fauziah Haji Supyani tidak ada menceramahi kita, mari berbakti pada orang tua, enggak ada. Mereka diam, mereka cukup membangun masjid, semua orang akan datang. Ibu-ibu nanti akan datang bawa anaknya pengajian sore-sore, malam, tarawih, witir, iktikaf. Ini namanya masjid apa, Ma? Ini namanya Masjid Hajah Nur Fauziah Haji Supyani. Itu nama siapa, Ma? Itu nama ibu dan ayah orang yang membangun masjid ini, Nak. Kau juga begitu. Nanti kalau ibu sudah meninggal atau sekarang pun nggak apa-apa, kau bangunkan masjid. Untuk sementara mau sholat dulu ya, Ma, nggak apa-apa, itu DP-nya. Innamal a'malu binniyat. Jangan mati sebelum bangun masjid. Mudah-mudahan niat kita sampai. Tapi saya Pak Ustadz, rasanya saya nggak bisa Pak Ustadz, saya bukan orang kaya, uang nggak ada. Niat aja takut, bermimpi aja takut, gimana mau mendapatkan mimpi jadi kenyataan? Tiba-tiba saya ceramah di Jambi, dibawa lewat hutan, keluar hutan, jalan berlowang, buka mata tutup mata, belum juga sampai.
Akhirnya setelah beberapa jam sampai di sebuah musola kecil. Saya mau nanya panitia segan, ada apa ini gerangan? Siapa yang membangun musola ini? Kenapa mesti saya yang meresmikan? Tiba-tiba keluar polisi, kumisnya melintang. Saya pun jadi terdiam. Siapa ini? Pak Kapolsek. Kapolsek kan yang paling rendah. Kapolri, Kapolda, Kapolres, Kapolresta, Kapolsek, level paling bawah. Kalau surga ini yang kaki limanya. Ada apa ini Pak Kapolsek? Saya ngelihat orang kalau urusan di kantor polsek ini susah mau sholat. Jadi saya bercita-cita dengan kerendahan, dengan ketidakberdayaan saya bangun masjid, dan saya cita-cita kalau masjid ini selesai yang meresmikan Musti Ustadz Abdul Somad. Akhirnya saya pun datang ke masjid itu meresmikan. Bapak meresmikan ini uangnya dari mana? Dari negara? Enggak Pak Ustadz, kami aja iuran sesama aparat. Pak polisi ini kan nggak terlalu sulit, dia tinggal print selesai dapat duit. Bangun masjid. Makanya selagi masih semprit berbunyi, bangunlah masjid. Nanti sampai masanya sempritnya ada, tapi kau nggak bisa meniup lagi. Mumpung masih ada jabatan kekuasaan, tanda tangan masih laku, bangun masjid. Gimana? Siap bangun masjid? Bangun masjid. Ini yang saya ceritakan ini bukan angan-angan, bukan di awang-awang. Saya sudah melihat secara nyata di tengah masyarakat. Bapak ibu semua, berniatlah. Ada yang lebih hebat daripada amal. Apa dia? Niyatul mu'min khairum min amalihi. Niat orang beriman lebih baik daripada amalnya. Loh, kok niatnya lebih baik daripada amalnya? Amalnya bisa disusupi ria, tapi niatnya tidak bisa. Maka siapapun yang berniat bangun masjid, mati dia meninggal, dia sudah dapat yang dia niatkan. Siapa yang niat tahajud tadi malam, terbangunnya pas azan subuh, dia sudah dapat niat tahajud. Ketidurannya sampai azan subuh adalah sodakoh dari Allah. Tapi jangan tiap malam. Ini banyak jamaah ini dijadikannya dalil. Istrinya nanya, papa nggak sholat tahajud? Siapa yang berniat? Itu sekali-sekali beb, bukan tiap malam. Innamal a'malu binniyat. Berniatlah ingin membangun masjid. Makanya kalau kita keluar masjid beda dengan doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaba rahmatik, bukakan untukku pintu rahmatmu. Tapi kalau keluar dari masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, bukakan untukku pintu-pintu rezekimu. Yang punya ruko, yang punya toko, makin semangat bisnis. Yang tanam karet kelapa sawit, makin semangat. Yang tambang batu bara, nikel, emas, makin semangat. Bukan mengejar dunia. Niatnya kalau dapat uang nanti bangun masjid, dibangun rumah megah, mewah, cantik, mahal. Begitu kita meninggal dunia, tidak ada satu jengkal pun di rumah itu yang bersedia menampung kita. Rumah-rumah bapak yang mewah, yang megah, yang cantik, yang mahal, yang keramiknya luar biasa, impor dari Itali. Orang masuk ke ruang tamu sampai ngangkat kain, disangkanya air basah, rupanya ada kolam ikan di bawah, ikan mas. Saya yang pakai sarung jadi takut dilihat ikan dari bawah. Orang-orang kaya ini macam-macam bentuk rumahnya, tapi begitu meninggal dunia, rumah yang besar itu tinggal, mobil mewah tinggal, dipakai ibu dengan suaminya yang baru, brownies. Hari ini bapak boleh tersenyum, tapi pas di jalan nanti pulang, betul juga kata Ustaz itu. Ternyata mobil ini nanti akan dipakai orang lain, rumahku akan dihuni orang lain, dibagi kepada anak cucu menantu. Ada rumah, ada tanah yang tidak bisa dijual, la yuhabu, tak bisa dihibahkan, wala yuba'u, tak bisa diperjualbelikan, wala yurasu, tak bisa diwariskan. Apa dia? Itulah tanah wakaf untuk masjid. Silakan punya tanah sejauh mata memandang, silakan punya kebun 7 turunan, tapi sisakan untuk masjid. Saya pun diundang tausiah. Ini siapa yang punya ruko-ruko banyak ini pak? Ini yang punya 1 orang pak Ustadz, kaya sekali. Oh kaya. Ini siapa yang punya kebun karet luas ini pak?
satu orang yang punya Pak. Masya Allah. Jadi kalau gitu di kampung ini ada dua orang kaya? Enggak, kanan kiri dia yang punya. Mana sekarang orangnya? Udah mati. Ada dia bangun masjid? Enggak ada. Ada dia bangun pesantren? Enggak ada. Ada anaknya yang sekolah agama? Anaknya 3 Pak Ustadz. Yang pertama sakau, yang kedua mabuk, yang ketiga error. Apa yang diharapkan mengalir? Tidak ada, karena sibuk mengejar dunia. Dunia ini seperti air laut, makin diminum makin asin, makin diminum makin kurang, makin diminum akhirnya tersedak Fir'aun dalam genangan laut merah. Apakah kalau kita mencari rezeki lalu kemudian ada puasnya? Laukana li bani Adam wadiyan min zahab, seandainya manusia ini punya satu lembah dari emas, ada gunung menjulang, ada bukit yang tinggi, ada satu lembah di bawah isinya emas semua, latamanna ayyakuna lahu wadiyan akhar, dia akan minta satu lembah lagi. Ya Allah, dunia tidak akan pernah cukup. Pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang, sampai akhirnya pergi ke rumah sakit, diperiksa, kata dokter, bapak sakit lambung karena tidak makan, terlalu sibuk cari makan. Aneh manusia ini. Duitnya hanya numpang sebentar di nomor rekening, setelah itu ditransfer ke dokter spesialis. Dokter spesialisnya pun juga sakit jantung koroner. Akhirnya kita tidak mendapatkan apa-apa dari dunia. An-nasu niyam, manusia ketika di dunia ini seperti orang tidur. Orang tidur mimpinya macam-macam. Ada yang mimpi jadi pejabat, ada yang mimpi jadi orang kaya, ada yang mimpi jadi orang terkenal. Ketika dia bangun, kapan dia terbangun dari tidur lelapnya? Falamma matu, ketika dia mati, intabahu, kata Sayyidina Ali, bukan hadis Nabi. Ketika dia mati, disitulah baru dia terbangun, terjaga. Semua hanya fata morgana. Rumah yang besar tinggal, mobil yang besar tinggal, istri yang besar tinggal. Yang kekal abadi mana? Hanya masjid. Beruntung dan bertuah Ibu Hajah Nur Fauziah, Nur cahaya, Fauziah kemenangan, cahaya kemenangan. Beliau memang betul-betul menang. Menang mendidik anaknya, menang mencari harta, menang membina keluarga. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita dunia marat-marit, akhirat belum jelas. Mudah-mudahan Allah menjelaskan semuanya dalam kebaikan insyaallah. Amin ya rabbal. Dari mulai wakaf tanah, cara anak berbakti pada orang tua, ini perlu kita tiru. Adapun arsitektur masjid ini pun perlu ditiru. Pintunya dibuat lebar-lebar. Kadang masjid pintunya kecil, dinding. Gimana mau tablik akbar? Akhirnya orang di luar seperti mendengar sandiwara radio. Tapi kalau dibuat pintunya lebar begini, dibuka, maka tablik akbar semua orang bisa melihat. Dibuat di atas perempuan supaya apa? Supaya tidak bercampur aduk ikhtilat dengan laki-laki. Ini yang paling afdol, paling bagus. Kalau di masjid di kampung saya dibuatkan kamar khusus karena masjidnya tidak berlantai 2, tidak bertingkat, di sebelah kanan. Kalau di Masjid Nabawi kalau kita tengok dibuatkan kamar khusus kanan dan kiri. Di Masjid Hajah Nur Fauziah Haji Supyani dibuatkan di atas. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam itu diskriminatif terhadap perempuan, Islam itu kata tokoh-tokoh feminis menjatuhkan harkat martabat perempuan, datang kalian ke Tabalong, main-main kalian ke Masjid Hajah Nur Fauziah Haji Supyani, lihat bagaimana perempuan dimuliakan. Dia lebih tinggi daripada Pak Bupati di atas. Ibu ngelihat ke bawah, ngelihat saya, tapi kami ke atas seperti melihat akuarium dengan putri-putri duyung pakai jilbab. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua bagus. Lampunya mengingatkan kepada Taman Raudhah Masjid Nabawi. Panjang umur sehat badan, mudah-mudahan kita bisa berangkat ke sana. Andai ada orang tidur-tiduran baring-baring di masjid ini, tetap juga dia bisa berzikir. Apa zikirnya? Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus,
Ya salam ya mu'min ya muhaimin ya aziz al-jabbarul mutakabbirul khariqul bari'ul musawwirul ghaffarul qaharul wahabur razzaqul fattahul alimul qabidul basitul asmaul husna. Keluar dia dari pintu, apa pesan dari pintu sebelah kanan? Itu kiri Pak Ustadz, tergantung kita melihat dari mana. Apa pesan kalau keluar dari pintu ini? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang percaya bahwa dia akan mati menghadap Allah, diminta pertanggungjawabannya. Ittaqullah, takutlah kepada Allah haqqa tuqatih, sebenar-benar takut. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati melainkan dalam keadaan muslim. Maka sebelum keluar masjid tengok ke atas. Oh, jadi itu bacaannya Pak Ustaz. Iya, saya udah berapa kali sholat di sini, saya kira itu apa. Andai keluar dari masjid dari pintu sebelah kanan, maka dia melihat fasabbih bihamdi rabbika, kau keluar masjid banyak-banyak bertasbih memuji Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wa kum minas sajidin, jangan angkuh, jangan sombong, jangan tegakkan kepalamu, jadilah orang yang senantiasa bersujud, menempelkan kening ke lantai. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadahlah terus kepada Allah sampai kematian datang. Jadi kaligrafi itu kalau bisa kaligrafi yang mencerminkan pesan-pesan setelah keluar dari dalam masjid. Karpetnya bagus, tapi yang paling berkesan, awal kesan pertama saya masuk tadi adalah sound systemnya. Karena tadi malam saya sudah tausiah menggelegar, suara hilang. Tiba-tiba tadi diminta Ustadz Somad mohon jadi imam. Mau ditolak segan. Dalam hati saya mudah-mudahan mikrofonnya sehat. Begitu mau dicoba, mati pula. Rupanya belum di off on kan. Sawus-sufuk, kecil aja suara kita, dia udah melenggar. Sawus-sufuk, Masya Allah. Baru niat dalam hati udah kedengaran. Mikrofon ini 3 jenisnya. Ada yang kita bersuara mati-matian, dia seperti orang serak. Ada yang kita bersuara menggelegar jelas, tapi nggak sampai keluar. Macam-macam mikrofon. Makanya pesan Pak Ketua Dewan Masjid Indonesia, Ustadz Somad kan sering tablik akbar kemana-mana. Betul Pak Ketua Dewan Masjid, 80% yang berperan dalam masjid itu adalah mikrofon sound system. Khutbah Jumat, mikrofon. Imam sholat, mikrofon. Zikir setelah sholat, mikrofon. Doa, mikrofon. 80% peran dalam masjid dipegang mikrofon. Orang yang tidak pernah ke masjid, hanya sholat Jumat, pesan Jumat pun tak dia dengar. Apa kata khotib. Tapi tadi Masya Allah, padahal suara saya itu serak, bisa keluarnya bening. Ini perlu dicari mereknya apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini Masya Allah tabar. Suara saya biasa-biasa aja, mikrofonnya yang luar biasa. Nah, AC dipasang supaya apa? Tenang, adem, ayem. Saya Ustadz Somad entah kenapa kalau sholat berzikir di masjid aja, Nur Fauziah Haji Supyani itu, hati saya tenang, terasa sejuk. Apa enggak sejuk dekat AC? Hadirin hadirat semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak boleh memberi nama masjid pakai nama orang. Ada orang yang ngomong begitu. Kenapa begitu? Karena dalam Quran dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa
Masjidil Aqsa. Kan nggak ada disebut Masjid Muhammad. Lalu kemudian Nabi SAW mendirikan masjid pertama kali setelah sampai di Quba, di luar tanah Arab. Masjid yang ketiga, Masjid Quba, tak disebut Masjid Muhammad. Setelah itu beliau mendirikan masjid lagi setelah sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, disebut dengan Al-Masjidun Nabawi, tidak disebut nama Masjid Muhammad. Lalu orang yang bingung, iya juga ya, kalau gitu Masjid Hajjah Nur Fauziah Haji Supyani ini tidak benar. Padahal sebetulnya ini orang kurang piknik, jalannya kurang jauh dikit aja. Seandainya dia mau jalan sedikit saja keluar dari Masjid Nabawi, arah kanan mengarah kiblat, arah kiblat Masjid Nabawi, keluar ke sebelah kanan, dia akan melihat di sana ada namanya Masjid Abu Bakar Siddiq. Ada di sana namanya Masjid Al-Ghumamah, karena ketika Nabi berdoa minta hujan langsung turun awan. Ada di sana namanya Masjid Sayyidina Ali. Nabi ketika salat Idul Fitri, Idul Adha, karena Masjid Nabawi terlalu kecil, maka mereka di tanah lapang. Kemudian tanah lapang itu dipakai pula oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, maka disebut dengan Masjid Abu Bakar Siddiq. Ketika pada masa pemerintahan Sayyidina Umar ibn al-Khattab, dikirimlah seorang laki-laki panglima perang bernama Amr bin As. Dia menjadi gubernur pertama di Mesir. Setelah dipukul ombak, diempas gelombang melewati Laut Merah, mereka pun sampai ke sebuah negeri bernama Fustat. Di sana mereka mendirikan masjid tertua di Afrika Utara, namanya Masjid Amr bin As, sahabat Nabi yang mulia. Jadi menyebut nama dalam pembangunan masjid maka amat sangat baik untuk mengenang orangnya. Kalau masih hidup dipanjangkan umurnya, diberkahi rezekinya, diberikan istiqamah iman dan Islam. Kalau sudah meninggal dunia, dilapangkan Allah kuburnya, diampunkan segala dosa-dosanya, mengalir amal jariah untuknya. Dan ini anak-anak dari Ibu Hajjah Nur Fauziah Haji Supyani ingin mengajarkan kepada kita semua, begini cara berbakti kepada orang tua. Ada anak-anak sekarang sayang dengan ibu ayahnya, dia bawa bunga setangkai, selamat hari ayah, selamat hari ibu. 1 tahun 1 hari saja dia jenguk bapak ibunya, setelah itu dia pun tak ingat sama sekali. Tapi kalau dibangunkan masjid, 1 hari 5 kali didoakan, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ditambah lagi duha, ditambah lagi tahajud malam. Apalagi kalau masjid itu di pinggir jalan raya, maka setiap waktu orang akan lewat, parkir penuh walaupun tidak waktu sholat. Kenapa? Orang numpang ke toilet. Apakah ada pahalanya kalau orang tidak sholat di masjid, hanya sekedar numpang ke WC? Man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Siapa yang memudahkan urusan orang, dimudahkan Allah pula urusannya pada hari kiamat. Tidak ada urusan yang paling sulit daripada urusan buang air kecil. Orang yang pernah nahan buang air kecil itu tahu betul kesulitannya. Makanya kita ucapkan banyak terima kasih pada pom bensin yang menyediakan toilet. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling penting pertama adalah tanah wakaf. Walaupun saya bicaranya di Masjid Hajjah Nur Fauziah Haji Supyani, tapi ini berlaku untuk semua masjid di dunia, karena tausiah ini didengar oleh seluruh masyarakat dari Sabang sampai Maroko, karena diupload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Jadi jangan nanti ceramah saya ini hanya ditujukan untuk masjid tempat saya tausiah. Yang pertama, mengurus akta ikrar wakaf. Orang yang mewakafkan tanah, memberikan tanah kepada nazir wakaf, dalam hal ini adalah yayasan atau pengurus masjid, disaksikan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Pak Kua,
lalu kemudian diakadkanlah di sana, saya akadkan tanah ini untuk pembangunan masjid tunai, saya terima, kata nazir. Dicatatkan oleh Pak Kepala Kantor Urusan Agama Pak Kua, masuk jam 8, keluar jam 10, dapatlah satu lembar namanya Akta Ikrar Wakaf. Ustadz kok tahu? Saya udah ngurus. Karena kalau surat Akta Ikrar Wakaf ini tidak kita urus, maka surat tanah tidak bisa diproses di BPN, Badan Pertanahan Nasional. Kalau nama masih tetap nama orang, nama person, anaknya baik, cucunya baik, hari berganti musim berubah, harga tanah melambung tinggi, dibangun mall gedung tinggi kondominium, harga tanah yang dulu tidak laku tempat jin buang anak tiba-tiba melambung tinggi, lalu kemudian orang pun menjual tanah, dan sekarang banyak tanah masjid pun dijual orang. Kuburan pun kalau tidak dipasang batu nisan dijual orang juga. Dulu orang takut sama hantu, sekarang hantu takut sama developer. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya mengurus akta ikrar wakaf. Ini saya sampaikan di sini karena kita selalu berdasarkan husnuzon, prasangka baik. Ingat, setan belum pensiun. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kalau yang berbisik itu dari kalangan jin, kita bacakan ayat kursi. Yang jadi masalah yang berbisik itu minal jinnati wan nas. Yang berbisik itu manusia. Itu kan tanah kakekmu dulu, betul? Coba lihat, cek tanah, masih nama dia, ayo kita jual ya. Kalau yang berbisik setan dari kalangan jin, kita bacakan ayat kursi, kul a'udzu falaq, kul bin nas, selesai. Tapi ini yang berbisik ini adalah manusia, kita bacakan ayat kursi, dia lebih hafal lagi dari kita. Wajahnya manusia, casingnya manusia, signalnya setan. Tapi itu tidak ada di Tabalong. Dulu pernah ada, udah ninggal. Orang Tabalong baik-baik. Ustadz Somad ini basa-basinya luar biasa. Loh, apa nggak hadir tadi malam? Tadi malam di Tabalong kan? Kabupaten Tabalong tadi malam penuh kebun karet. Saya sangka karena sudah penuh tadi malam ini paling subuh ini 2 sop aja ini. Ternyata Pak Bupati masih hadir, Pak Kapolres masih hadir, Pak Dandim masih hadir, Pak Wakil Bupati datang semua. Luar biasa. Ini orang-orang istiqomah iman dan Islam. Mudah-mudahan kita mendapatkan limpah barokah dari mereka semua insyaallah. Kulli mujahidin lillah bi ahlil badri